Selalu saya mulai dengan demikian, ini bagian dari menghormati kepada empu, kepada leluhur yang membuat ini, yang memang pasti jauh lebih tua dari kita. Atau juga menghargai kepandaiannya, kemampuannya, kepintarannya, dan sebagainya. Keris itu adalah sebagai sebuah warisan dari leluhur-leluhur kita. Jangan perlu kemudian kita takuti, jangan perlu kemudian kita hindari, karena ini di dalamnya adalah sebuah doa yang dibendakan. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara, sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di Pos Nyengcle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Untuk itu kami mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, tekad itu hakku, kemalasan itu milikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Kali ini kami dari channel Merawat Budaya Nusantara berada di Pos Nyengcle atau pos pembibitan Nyengcle, bagian dari pos BAJ, Bocah Alam Anak Zaman, yang bergerak untuk kegiatannya nguri-nguri alam. Maka di belakang saya ini adalah pohon-pohon damar yang nanti kalau mereka sudah siap, masanya sudah cukup dianggap cukup kuat, dan musimnya musim hujan ditanam. Pos Nyengcle ini sering menjadi bagian dari anak-anak muda yang berada di wilayah sekitaran Bogor atau Bogor Timur untuk berkumpul pada saat ingin berbicara mengenai konservasi atau nguri-nguri alam. Nah, di sini sekaligus karena BAJ itu nguri-nguri alam dan budaya, maka kami sekaligus juga bicara mengenai budayanya dan kembali bertemu dengan keris dari tanah Pasundan. Dan ini termasuk keris yang sangat lama. Meskipun kalau kita lihat warangkanya, ini model warangka Melayuan. Kenapa begitu? Karena keris ini, kalau menurut ceritanya, itu pernah berada di Melayu atau di Malaysia sana, tapi kemudian kembali lagi ke bumi pertiwi, kembali lagi ke tanah Pasundan. Jadi ini warangkanya adalah sekedar mengingatkan bahwa ini perjalanannya sudah jauh, sudah sampai ke sana, ke mancanegara. Kali ini kerisnya adalah keris Jalak Ngore dengan pamor nyanak. Mari kita lihat. Selalu saya mulai dengan demikian, ini bagian dari menghormati kepada empu, kepada leluhur yang membuat ini, yang memang pasti jauh lebih tua dari kita. Nah, atau juga menghargai kepandaiannya, kemampuannya, kepintarannya, dan sebagainya. Nah, kita lihat keris dengan dapur Jalak Ngore. Jalak Ngore, ini dapurnya, dia punya gandiknya lugas, artinya lugas tuh nggak ada kembang kacang, dia adanya adalah pejetan atau belumbangan, kemudian dia dilengkapi dengan tikel alis. Tikel alisnya juga ini sangat khasnya Cirebonan. Ini Cirebon tapi era-era Pajajaran lama ya. Sebelum bahkan mungkin sebelum Kesultanan Cirebon. Ini cirinya tikel alisnya kecil sekali, ini tipis gitu. Kemudian dia ada serawean, dilanjutkan dengan ripandan di sini atau greneng. Nah, inilah dapur Jalak Ngore. Kemudian pamornya adalah pamor nyanak. Gonjonya gonjo Mas Kumambang. Nah, kalau kita lihat keris dapur Jalak Ngore, kita masih belajar di episode kali ini dari burung jalak. Ngore
ngore itu jalak yang sedang mengurai itu loh, bulunya dimekarkan, sayapnya dimekarkan seperti itu. Nah, ngore artinya dia itu mengurai berbagai macam persoalan, mengurai berbagai macam permasalahan. Atau kalau burung jalak itu biasanya habis mandi, dia itu pasti berjemur sambil kemudian menguraikan atau melebarkan sayapnya begitu. Nah, itu sama, jadi dia itu setelah menikmati tadi mandi, bersih dan sebagainya, kemudian dia itu melepaskan segala persoalan sambil berjemur, sambil mengiringkan bulu-bulunya. Nah, harapannya juga demikian. Kenapa disebut dapur jalak ngore? Harapannya adalah kita itu kalau ada persoalan ya kita coba uraikan satu persatu. Karena hanya orang yang bisa menguraikan persoalan, kemudian menyelesaikannya, itulah yang kemudian dia akan dapat melangkah maju ke depan dengan hati yang lapang. Artinya jalak ngore ini harapannya hati kemudian setelah kita uraikan persoalan, kita selesaikan persoalan, kita hilangkan persoalan, maka hati kita menjadi lapang. Dengan hati yang lapanglah kita dapat kemudian berbahagia. Kita dapat kemudian menjadi mensyukuri terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita. Kita tidak kemudian iri dengan apa yang diperoleh orang lain, apa yang didapatkan orang lain, tapi kita cukup bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita, pada diri kita. Inilah kenapa kita harus belajar dari jalak ngore, jalak yang menguraikan, melebarkan sayapnya, melapangkan dadanya, menguraikan persoalan-persoalannya. Itulah dapur jalak ngore. Kemudian kalau kita lihat pamornya, ini pamor nyanak. Pamor nyanak ini berasal dari sanak atau anak. Bisa berarti anak itu kan kita tahu keturunan, sanak itu saudara gitu ya. Satu rombongan, satu keluarga. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita itu kemudian dada lapang, kita tidak ruwet dengan berbagai macam persoalan, itu menjadikan kemudian kita itu tentunya, yang saya rasakan pribadi, kalau kita bisa tenang, itu artinya pada saat berkomunikasi, berhubungan dengan anak, dengan keluarga, itu juga itu bisa menjadi lebih baik. Tidak kemudian kita karena sedang banyak persoalan, akhirnya berkomunikasi pun ketemunya cuma marah, ketemunya tersinggung, dan sebagainya. Meskipun pada saat kita sedang tenang, kita sedang tidak dalam posisi gelisah, tidak ada persoalan, itu kita kemungkinan pada saat mendengarkan isu yang sama, yang tadi saat marah, pada saat kita sedang banyak persoalan, pada saat kita tenang, jangan-jangan itu menjadi sesuatu yang biasa, yang tidak perlu kita sikapi dengan marah-marah dan sebagainya. Inilah pentingnya itu tadi doanya adalah nyanak, atau tadi supaya dengan jalak ngore, tapi pada saat berhubungan dengan anak dan sebagainya itu bisa menjadi lebih baik. Nah, dengan demikian rumah tangga menjadi harmonis, hubungan dengan rekan, teman dan sebagainya juga menjadi lebih baik. Karena tadi kita itu sudah lega, tidak ada persoalan yang membebani diri kita. Itulah pamor nyanak. Kemudian jalak ngore ini termasuk dapur-dapur yang sulit atau agak susah dicari, termasuk cukup langka. Mungkin saya tidak tahu kenapanya, tapi banyak filosofi yang diajarkan, barangkali yang punya pada menyimpan, sehingga kelihatannya kita tidak pernah lihat. Karena tadi filosofinya yang sangat bagus, sehingga orang kemudian menyimpannya. Doanya sangat bagus, kemudian orang menyimpannya dan sebagainya. Nah, keris ini sebagai keris yang sangat tua, yang sudah cukup perjalanannya jauh, bahkan sampai ke negeri seberang, menurut ceritanya, itu artinya tadi dengan kita mempunyai kelegaan hati, menjadikan wawasan atau pikiran kita juga akan mudah menyerap untuk belajar berbagai macam informasi, sehingga perjalanan hidup kemana-mana itu kita akan bisa menikmatinya
dan juga kita akan bisa belajar banyak hal dari itu semua. Jadi siapkanlah hati yang lega atau gelas yang kosong, sehingga kita bisa belajar banyak hal dalam pergaulan, dalam berumah tangga, dalam berhubungan dengan siapapun. Itulah keris Jalak Ngore dengan pamor Nyanak, tangguhnya Pajajaran, tapi era-eranya mungkin Pajajaran lama, karena ini kalau dilihat cirinya adalah wilayah Cirebonan. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah mengikuti channel ini, sudah mau nguri-nguri atau merawat budaya Nusantara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semakin banyak yang kita nguri-nguri, maka budaya ini akan semakin terjaga, identitas kita sebagai bangsa akan terus terjaga. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan, komentar, atau mungkin ingin ngobrol-ngobrol mengenai berbagai persoalan, mengenai keris, silahkan, kami terbuka lebar, hubungi melalui channel ini. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu Sampurasun. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat Kang Gumelar itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu, itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.